kayak di akhir zaman kayak sorangan cenah. Sieun tuh coba ayo. Urang mah sieun masih gua salah. Sieun Assalamualaikum, Sampurasun, aku Gea dan ini kisahku. Kisah tentang pencarianku menyibak tabir sejarah dan peradaban megah masa lalu. Suatu saat ketika melakukan perjalanan ke hutan di salah satu gunung di Bogor, di sana aku melewati banyak perkampungan. Dan saat melewati salah satu kampung, tanpa sengaja aku bertemu dengan seorang nenek yang sedang menjemur padi. Seorang nenek dengan senyum ramah dan wajah teduhnya membuatku segera menghampirinya. Tanpa aku bertanya, dia langsung banyak bercerita tentang cerita asal-usul dan sejarah tempat yang hendak aku datangi. Aneh memang, nenek itu seperti tahu apa maksudku dan tujuanku, tentang kehausanku akan cerita dan sejarah masa lalu di kotaku, Bogor. Dan alhamdulillah tentu saja ini bisa menambah pengetahuanku dan ini yang aku cari dalam hati berkata ketika itu. Nenek itu bercerita kalau di sana, di tempat yang hendak aku tuju terdapat perahu. Iya, perahu yang sangat besar, perahu yang disakralkan oleh masyarakat sekitar pada zaman ia masih muda. Karena sekarang menurutnya nggak banyak anak muda yang mau mengetahui cerita itu. Meski ada yang tahu, mungkin hanya menganggap dongeng belaka. Dan menurut penuturan, perahu itu tak berwujud hingga nanti suatu saat muncul di akhir zaman. Mungkin yang dibuat oleh para leluhur untuk mengangkut warga desa jika suatu saat terjadi banjir bandang yang akan melanda. Perahu yang hanya bisa dinaiki oleh orang-orang baik hatinya, oleh orang-orang yang selalu menjaga alam sekaligus merawatnya. Mulai dari sungai, hutan, pepohonan, hingga binatang penunggu hutan. Melihat bagaimana nenek itu bercerita, sepertinya sangat hafal setiap kata demi kata yang dia dengar dari orang tuanya yang terdahulu. Tentu saja, aku tertegur mendengar kisah itu. Pikiranku menerawang sambil sekali-kali memperhatikan raut wajahnya yang ketakutan ketika menceritakan kisah itu. Kisah yang tak mau dia alami dan tentu saja jika hal itu benar terjadi, aku pun tak mau mengalaminya. Kemudian dia tersenyum seolah berkata kepadaku, "Jangan takut." Lalu dia pun mengajariku cara dan tata krama saat memasuki hutan. Adab saat berada di sana, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika berada di hutan. Dan tentunya dalam bahasa Sunda yang sangat indah, santun dan penuh hormat. Kata-kata yang penuh terima kasih terhadap Sang Pencipta, terhadap alam dan ciptaannya yang lain. Kita emang gak wajib meyakini, tapi kita wajib menghormati, menghargai, dan mematuhi segala hukum dan norma dimanapun kita singgah. Terlepas dari benar dan tidaknya kisah itu, bagi aku cerita nenek itu bukan hanya cerita rakyat, dan bukan hanya dongeng turun-temurun. Itu adalah mahakarya yang tercipta dari pemikiran hebat orang tua zaman dulu. Sebuah mahakarya yang dilatar belakangi dari kepedulian untuk menjaga alam dan syukur kepada Sang Pencipta. Tentang pentingnya menjaga alam dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Aku bersyukur banyak sekali hikmah yang aku petik dari perjalanan kali ini. Bertemu nenek itu seperti aku menemukan harta yang tak banyak orang mau menggalinya. Harta yang tersimpan dari mulut wangi,
seorang nenek yang memegang kuku petua dan hukum-hukum leluhur. Tentu aku sangat bersyukur bisa bertemu dengan nenek itu, nenek yang enggan menyebut namanya itu. Kemudian ia segera pamit bergegas untuk melakukan pekerjaannya, kembali menjemur padi-padi yang menguning berkilau keemasan terkena sinar mentari pagi pedesaan dengan udara yang masih segar. Lalu aku pun segera pamit untuk melanjutkan perjalananku. Perjalanan untuk menggali jejak dan sejarah leluhurku, jejak yang tak tertulis, jejak yang tak berbekas, sebuah jejak yang hanya berciri wewangian. Jejak wangi. Assalamualaikum